Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mukharifah Fauziati dari kelas Ekonomi Syariah C akan mempresentasikan studi kasus dalam materi Sosiologi Ekonomi. Yang pertama adalah studi kasus. Sekarang saatnya memprioritaskan warung pariwisata hanya dengan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Pariwisata terbukti mampu menghasilkan devisi 45 rupiah triliun. Ini belum tentu prestasi spektakuler, tetapi setidaknya mengindikasikan bahwa sektor ini benar-benar menjanjikan jika dikelola dengan sungguh-sungguh. Sewaktu dicanangkan secara resmi pada tanggal 26 Desember 2007, wajah negeri yang memiliki kekayaan budaya dan wisata dari Sabang sampai ke Merauke ini seakan tercoreng. Memalukan karena faktor pendukung Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta lumpuh. Akses jalan menuju dan dari bandara dilanda banjir. Belum lagi persoalan ini selesai, akses jalan yang rusak menuju ke jalan daerah-daerah tujuan wisata diam-diam belum menjadi perhatian pemerintah. Berbulan-bulan, infrastruktur jalan rusak akibat curah hujan yang tinggi. Semua menunggu anggaran atau proses tender. Diambil dari Harian Kompas, Sabtu 19 April 2008. Yang ditanyakan, faktor pertama adalah faktor apa yang mempengaruhi turis datang ke Indonesia dan dapat menambah devisa negara? Dan yang kedua adalah faktor sosial, deskripsikan konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Faktor yang pertama adalah hal apa yang mempengaruhi turis datang ke Indonesia. Yang pertama adalah destinasi wisata alam yang indah. Dulu para turis luar negeri menganggap Indonesia adalah Bali, dan Bali adalah Indonesia. Namun, kini banyak turis atau wisatawan mancanegara yang menyadari Indonesia bukan hanya Bali. Masih banyak pulau lain di sini yang tak kalah indahnya dengan Bali dan wajib dikunjungi. Baik itu wisata alam pantai maupun pegunungan. Pengaruh selanjutnya adalah ragam kuliner otentik yang lezat. Banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Indonesia pernah menjadi pusat rempah dunia. Wilayahnya, Kepulauan Maluku, memang dikenal sebagai sumber rempah-rempah dunia sejak zaman kolonial Belanda. Selain rempah-rempah Indonesia, juga memiliki suku bangsa sehingga tak heran melahirkan kuliner autentik dan khas di setiap daerah yang lezat. Pengaruh selanjutnya adalah musim panas yang panjang. Biasanya, turis asing senang berwisata ke negara tropis karena memiliki musim panas yang panjang. Salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim panas atau kemarau dan hujan. Sehingga saat musim panas tiba, banyak destinasi wisata yang dikunjungi oleh turis asing, apalagi destinasi wisata pantai dan gunung, terutama yang ada pada Bali maupun di NTT. Pengaruh selanjutnya adalah banyak seni dan budaya tradisional yang menarik. Kembali lagi karena faktor ragam suku bangsa, Indonesia memiliki ragam seni dan budaya tradisional yang menarik, seperti sejumlah tarian tradisional, bahkan ada yang sudah mendunia, yakni misal tari kecak dari Bali. Selanjutnya, transportasi di Indonesia yang mudah. Alasan lainnya yaitu transportasi adalah transportasi yang sangat mudah dengan harga terjangkau. Di kota atau tujuan wisata manapun, pasti ada tempat penyewaan mobil atau sepeda harian, sehingga memudahkan turis untuk mengunjungi daerah wisata favorit. Di luar itu, tersedia pula sarana transportasi umum yang lengkap, seperti kereta api, bus, atau angkot. Biasanya, turis asing, terutama para backpacker, lebih suka transportasi umum daripada menyewa mobil karena lebih praktis dan juga murah. Selanjutnya, deskripsikan konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang pertama adalah cita rasa atau selera. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa konsumsi setiap individu berbeda, meskipun individu tersebut dalam usia dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada setiap individu. Faktor sosial ekonomi yang kedua adalah
faktor yang meliputi umur, latar belakang pendidikan, dan keadaan keluarga yang juga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua atau lanjut. Faktor yang terakhir adalah tingkat kekayaan atau pendapatan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando, dan Franco Modigliani, menjelaskan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan konsumsi. Berbagai ahli ekonomi yang lain memasukkan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan, sehingga aktiva lancar memainkan peranan yang penting pula dalam menentukan konsumsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.